Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Amelia dengan NIM 201430078. Jurusan Asuransi Syariah semester 3, kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan sihir uang kertas yang saya rangkum dari penyampaian Zaim Saidi. Zaim Saidi menyampaikan bahwa uang kertas adalah ilmu sihir, bahwa hari ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Seperti halnya rakyat Fir'aun dulu, bahwa ia hidup di bawah sihir para Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak. Demikian halnya dengan emas dan perak, jika kita buka Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebut kata emas dengan berbagai istilah yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan zahab, fidoh, dan zuhruf, maupun kintar. Sedangkan perak disebut 10 kali, juga dalam istilah yang berbeda, yaitu fidoh, warik, ataupun kintar. Di dalam Al-Quran, selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merujuk kepada satu nilai yang nilainya besar, disebut emas. Sedangkan jika menyebut angka atau harga atau nilai atau timbangan yang kecil, maka disebut sebagai perak. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah harta. Karena itu, fitrah manusia adalah mencintai emas dan perak. Sebagaimana mencintai tanaman, anak-anak, dan perempuan untuk laki-laki, itu fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya atau mengedarkannya. Cara mengedarkannya yaitu harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar menukar. Hanya dengan satu pengecualian, kaum perempuan dibolehkan atau diizinkan menggunakan emas selain sebagai alat tukar, yaitu sebagai perhiasan. Pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai uangnya. Datanglah VOC, mereka datang untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan kertas. Dan rakyat Ternate menolak itu. Ketika Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang menjadi uang republik. Tapi uang kertas sekarang pun hanya 10% paling banyak. 7 poin penting tentang uang yang harus diketahui masyarakat awam. Yang pertama itu, uang kertas merupakan produk para bakin untuk mengetahui nilai emas dan perak. Yang kedua, semakin banyak uang yang dicetak, semakin menurun nilai tukarnya. Yaitu, ketika uang baru segera dicetak, maka uang lama akan semakin menurun. Yang ketiga, uang yang dititipkan di bank tidak berubah wujud. Ketika kita titipkan uang di bank, maka uang itu tidak berbentuk lagi seperti kertas, melainkan berbentuk kartu ataupun berbentuk lainnya. Yang keempat, pemberi pinjaman dari bank maka bertujuan menaikkan bunga. Ketika kita meminjam uang di bank, maka bank akan menaikkan harga bunga atau menaikkan harga bersamaan saat kita meminjamnya. Yang kelima, para bank membeli emas dari rakyat dan meleburkannya menjadi emas batangan. Pada krisis di Amerika, para bank membeli emas dari rakyatnya, lalu meleburkannya menjadi emas batangan, dan mengeluarkan produk uang kertas sebagai alat transaksi untuk menggantikan emas dan perak. Yang keenam, rakyat dapat memiliki emas kembali ketika membelinya menggunakan uang kertas. Uang kertas bank pada saat krisis di Amerika, rakyat dapat memiliki emas. Akan tetapi, harus membeli emas tersebut menggunakan uang kertas.
yang dikeluarkan oleh para bank di sana. Dan yang terakhir, uang kertas adalah sumber dana yang terbatas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.